Ya, kembali lagi kali ini dengan saya Fatul Hakim Elvala dengan nomor NPM 22060307722 dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjalankan tugas yang telah diberikan dengan ekspektasi tinggi oleh Pak Dai, di mana aplikasi metode numerik dalam kasus-kasus regular economic engineering. Sebelum kita masuk ke dalam DAIS method, kita harus juga mengetahui apa sih arti dari kata-kata ini. Nah, aplikasi metode numerik seperti kita ketahui yaitu pengaplikasian dari metode numerik, di mana kita bisa menggunakan aplikasi dan software dalam kasus-kasus ekonomi engineering, circular economy engineering. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, akan saya lanjutkan dengan DAIS method, di mana dalam DAIS method kita tahu ada 5 metode DAI atau ada DAI 5, di mana di sana ada myself is my conscious, di mana itu harus kita jalankan. Kemudian ada yang namanya tujuan, intensi, kesadaran akan tujuan. Kita harus tahu tujuan yang kita lakukan ini apa. Selanjutnya juga ada yang namanya initial thinking about the problem, di mana itu adalah pemikiran awal kita, variabel apa aja yang ada terhadap kejadian-kejadian masalah tersebut. Selanjutnya ada idealisasi, di mana rumus-rumus yang digunakan, di mana solusi-solusi yang akan digunakan dalam permasalahan tersebut. Kemudian ada juga yang namanya instruction. Itulah di mana idealisasi digunakan dalam bentuk software, tidak juga bisa, cuma akan ribet, maka kita gunakan software kali ini. Nah, dalam penugasan kali ini akan kita nyatakan dalam kasus nyata. Kemudian sebelum masuk ke penjelasan dari 5 tadi dalam kasusnya, kita ke circular economy engineering. Sebetulnya ini adalah intensi dan initial thinking about the problem. Intensinya dalam kali ini saya akan mengoptimalkan suatu produk, suatu barang, sehingga initial thinking about the problemnya adalah barang tersebut. Sedangkan intensinya adalah untuk mencapai circular economy engineering. Nah, gimana sih circular economy engineering itu? Pertama, kita harus tahu kalau ini dari dua klausa yang berbeda. Satu klausa dan satu frasa, di mana lingkar ekonomi adalah model dari suatu produksi dan konsumsi di mana terdapat leasing, ada pembagi sharing, ada penggunaan ulang, reusing, ada perbaikan, repairing, ada pembaruan, ada recycling, dan ada produk yang sudah di produk yang sudah ada untuk selamanya. Jadinya ini tidak sekali doang, tapi selama-lamanya supaya kita mencapai circular ekonomi. Kemudian engineeringnya itu apa? Engineering seperti yang kita ketahui adalah saya, yaitu yang ingin menjadi perekayasa. Engineering adalah perekayasa. Kalau mau menjadi istilah, maka profesi seseorang profesional yang merancang dan membuat rencana pembangunan berbagai struktur dan sistem. Bidang kerjanya banyak, termasuk bidang kerja mekanikal. Kemudian, mari kita lihat kasusnya. Kasusnya adalah pengoptimalan kompresi hidrogen tank di mana akan membuat batasan 1 liter yang bertekanan 8 bar dengan budget 500.000. Bagaimana cara pengoptimalisasiannya? Nah, kembali lagi, dalam circular economy engineering ini, saya mengambil bagian di pembaharuan, di mana di situ digunakan pengoptimalisasian terhadap suatu produk. Nah, itu adalah tujuannya. Initial thinking about the problem-nya adalah bagaimana kasus ini memiliki variabel-variabel apa. Sudah ada variabel yang kita ketahui di sini, seperti volume dan pressure. Ada variabel lainnya, yaitu budget, atau cost, atau dana. Nah, selanjutnya adalah idealization. Rumus-rumus apa yang akan digunakan? Rumus-rumus yang akan digunakan tentu yang berhubungan dengan tank, di mana biasanya berhubungan dengan tabung, di mana di situ pasti ada luasan dari tabung, ada yang namanya penggunaan P dikali R dikali 2, ada penggunaan-penggunaan seperti itu. Tentu juga ada penggunaan-penggunaan rumus-rumus pressure. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan di part selanjutnya untuk idealization advance dan instruction-nya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.